Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, pada sesi kemarin terkait dengan optimalisasi pembelajaran daring, kita melakukan beberapa praktik sesi pertama, kedua, dan ketiga. Marilah sama-sama kita sekarang praktekkan ya. Karena kemarin belum ada videonya, jadi mudah-mudahan dengan video ini akan lebih jelas. Yang pertama akan kita praktekkan adalah map ya. Padlet map. Nah, di sini adalah sesi awal untuk perkenalan kepada siswa ya, supaya kita sama-sama bisa cair dalam memasuki materi. Nah, misalnya di sini kita set posisi kita di Manado misalnya. Manado. Nah, kita cari Manado City. Nah, kita ketik misalnya Amanda Manopo. Nah, di sini sudah ada di sini di peserta yang bernama Amanda Manopo di Manado. Nah, kita lihat siapa ini didunukan. Oh, ada Nora di Nunukan. Kemudian siapa lagi yang ada di Malaysia, Pak Budi. Nah, ini contohnya kita mau berkenalan langsung, jadi peserta bisa bisa apa namanya bisa interaksi dengan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah Jamboard. Jamboard ini mirip seperti whiteboard di Zoom atau aplikasi lainnya, Webex dan segala macam. Cuma di sini ada sticky note, kelebihannya ada sticky note. Nah, di sini sama aja. Kita bisa mencoret-coret dengan beda warna tentunya, mencoret-coret ya. Kemudian kita bisa menghapus. Nah, logo yang belakang ini tidak bisa dihapus, tapi karena ada di background. Kemudian di sticky note kelebihannya. Jadi kita berbicara tentang nasionalisme, apa itu nasionalisme? Yang laki bilang tertib misalnya. Nah, kemudian yang perempuan cinta tanah air misalnya. Cinta tanah air. Nah, kita simpan di sini. Nah, ada muncul di sebelahnya. Nah, ini tapi kalau kita tutup, kemudian kita klik lagi sticky note, maka dia akan bertumpuk. Misalnya kita beda warna hijau lah, warna orange misalnya. Apa itu nasionalisme? Disiplin misalnya. Ya, kita simpan. Dia akan bertumpuk di file yang pertama. Kita lihat. Nah, untuk melihatnya, kita tinggal geser saja. Oh, maaf. Tinggal kita geser saja kemari. Ya, sticky note. Kita mungkin butuh upload gambar. Nah, ini ada ondel-ondel. Ya, makan waktu tergantung jaringan. Kalau jaringannya kuat, maka gambarnya cepat terupload. Rupanya ini agak lama ya, mohon maaf. Ya, sedang proses uploading gambar. Ya, mungkin untuk gambar kita mungkin kita bisa masukkan yang lainnya, misalnya ini ada apa? Lingkaran ya, dengan lingkaran, kemudian di tengah lingkarannya kita tulis misalnya I love you. Kita kasih warna hijau bisa, kita kasih warna merah lagi bisa. Nah, ini ada, kemudian ada center. Kita coba misalnya upload ya, kita coba upload yang tadi. Nah, masih dalam proses upload, mau agak lama tergantung jaringannya. Nah, tadi sudah mulai upload. Nah, di sini kita bisa perbesar. Nah, ini kelebihannya daripada Jamboard. Kita semua bisa hapus. Nah, untuk latar belakang ini bisa kita ganti, ada logo-logo ini kita bisa ganti dengan default ya, yang putih. Baik. Selanjutnya yaitu kita Padlet ini untuk memonitoring dalam diskusi, misalnya daripada kita keluar masuk, sesekali kita keluar masuk ke breakout room di Zoom,
Kemudian setelah itu kita bisa kontrol di sini dengan tugas-tugas masing kelompok yang diisi oleh salah satu notulen dari peserta. Kegiatan yang cukup memerlukan banyak orang, kita bisa memakai Google Sheet ya. Nah, contohnya ini dalam celaka malam di angkatan 10, di angkatan 11, semua panitia memegang link ini kemudian mengisi aktivitas yang sama, cuma dalam beberapa kelompok. Iya, ini sama aja. Dan kemudian di sini ada map ya, ada map. Sebentar, kita map ya. Di map ini kita langsung buka aja di sini. Nah, langsung muncul di tab sendiri. Kita loading. Setelah loading, kita tiru saja di sini. Ada contoh misalnya mapping tentang ini aja. Calon menantu idaman. Ada cinta, di sini ada akhlak. Cinta anaknya apa tuh? Romantis dasarnya. Yuk kita buat, kita tiru ya di sini. Mind map. Kita klik di sini. Calon menantu idaman. Nah, oke. Kita kemudian klik di luar. Kemudian kita klik kanan. Insert child. Tadi apa? Cinta. Kemudian insert child lagi di sini. Apa tadi? Akhlak. Nah, di cinta nih anakannya apa tadi? Kita bikin romantis. Kemudian anakannya cinta ada lagi tadi yaitu sayang anak. Baik, ini adalah salah satu. Nanti kita bisa perindah dengan menu-menu bar yang ada di sini. Baik, demikian untuk sesi ini. Kemudian kita lanjutkan dengan Zoom. Kita akan praktek Zoom, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya akan matikan dulu kamera di laptop ini karena di Zoom juga memakai kamera. Ya, saya buka Zoom. Ya, kita bisa pakai new meeting atau schedule jika kita sudah schedulekan, atau join jika sudah memiliki ID. Kita pakai new meeting saja. Iya, sebentar lagi sedang connect. Ya, join with computer audio jika kita membutuhkannya. Kemudian untuk menampilkan wajah di slide bisa kita buka dulu ya. Buka dulu videonya. Kebetulan saya sudah ada background di sini dengan virtual backgroundnya memakai green screen supaya belakangnya jadi polos ya, jadi kelihatan bentuk orangnya saja. Baik, kita coba yang share screen. Kalau basic kita langsung masuk ke sini ya, kita bisa share screen ini ya. Wajah kita ada di sini, namun kekurangannya kalau pesertanya banyak, maka kotaknya ini akan banyak, orang-orang ini akan muncul semua di sini. Nah, bagaimana supaya lebih advance, kita muncul wajah kita saja di presentasi ini. Oke, kita coba ya. Kita pilih advance. Nah, kita pilih advance. Kemudian kita pilih PowerPoint as virtual background. Kita pilih yang mana ininya, slide-nya. Nah, di sini kita sudah muncul. Nah, ini yang polos, yang ini ada yang pesertanya banyak. Kalau orangnya 5 masuk atau 20 ya 20-20-nya di sini. Nah, wajah kita udah muncul di PPT. Nah, kita bisa hide ini. Kita bisa hide ya. Di sini. Nah, kita bisa geser ya. Oke. Nah, kita bisa hide. Kemudian ini juga bisa digeser-geser. Ya, bisa diperbesar juga. Kita bisa perbesar. Misalnya seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa pindahkan ke layarnya. Ya, intinya ya jangan sampai nutup layar ya. Ya, bisa pindah ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Baik. Ya, misalnya kita geser layarnya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Oke.
Demikian untuk layar. Kemudian dengan ini kalau kita stop, kalau kita end meetingnya ini dengan sendirinya, maka dia akan merekam apa yang kita lakukan di Zoom ini. Nah, otomatis kita membuat video pembelajaran. Ya, oke. Selanjutnya kita akan coba praktek mirroring. Praktek mirroring ini, menggunakan aplikasi Power Mirror. Menggunakan aplikasi Power Mirror, kita tutup sebentar. Di sini ada aplikasi Power Mirror, ya. Di sini kita buka di laptop. Kita sudah download ya. Download melalui ini. Nah, sebelumnya kita download dulu melalui Android ya, sebentar. Nah, di situ nanti akan dikasih linknya untuk mendownload di laptop. Jadi langkah pertama kita harus download di Android dulu. Nah, kita klik mirroring di sini di Android ya. Nah, kita buka pin code-nya. Nah, nanti kita masuk di Android ini, di pin code juga kita isi pin code yang di sana. Kalau misalnya di sana kan ada 00066. Nah, kita ketikkan aja yang di Android. Kemudian kita start mirroring di Android ya. Nah, ini ada start now. Kita izinkan aja yang di Android. Nah, ini kita udah sama antara tampilan HP dengan tampilan, kita buktikan. Nah, di sini ada HP saya sudah muncul. Coba kelemahannya memang ada watermark, mungkin karena gratisan. Nah, di sini mungkin kita bisa pakai tutorial misalnya untuk menerangkan bagaimana sih presensi mobile BMKG. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini adalah mirroring. Cara mirroring kita. Nah, kita juga bisa menggunakan ini untuk menerangkan macam-macam aplikasi yang ada di sini tentunya ya. Kita akan cara memakai BNI, misalnya mobile banking, atau kita mau sengaja menunjukkan isi HP kita ya. Misalnya kita ingin menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan KineMaster, cuma syaratnya harus satu jaringan atau satu WiFi ya, satu jaringan kita. Oke, kita bisa klik disconnect di Android, nanti akan terputus mirroring HP ke laptop. Baik, kita tutup ya. Demikian untuk mirroring HP ke laptop. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan teruskan dengan bagaimana menggunakan teknik diskusi online tim grup turnamen yang dijelaskan di PPT di bagian sesi akhir, di mana tim grup turnamen ini agak cukup menarik karena dia menggunakan macam-macam quiz atau menggunakan semacam Kahoot ya, Educandy atau Wordwall. Nah, saya di sini akan memperkenalkan Wordwall Bapak Ibu. Baik, saya coba. Nah, di tim Gultamnya sebelum saya jelaskan, dia akan menggunakan sesi kuis, di mana sesi kuis ini akan dijawab nomor 1 misalnya. Setelah di shuffle nomor 1 oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Peserta nomor 1, peserta nomor 8, dan peserta 15 misalnya di kesempatan pertama. Yuk kita lihat gimana caranya. Baik Bapak Ibu, di sini saya memakai teknik diskusi tim grup turnamen dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Ya, jadi di aplikasi Wordwall ini saya sudah membuat ya, tentunya dengan login dulu, sign up ya. Saya sudah membuat 3 soal karena ada 3 kelompok yang jumlahnya masing-masing soal itu ada 24. Nah, sebelumnya soalnya itu saya kasih nama, satu ada kecepatan angin, ada suhu udara, ada visibility. Ya, ada visibility, kecepatan angin, dan suhu udara. Ini 3 paket soal di pelajaran anti korupsi ini berbeda-beda soalnya.
ya. Nanti di tim grup turnamen itu kan nanti tiap orang, satu orang dari timnya itu harus menjawab satu soal yang sama. Nah, untuk kita kasih giliran untuk kelompok satu dulu untuk menshuffle ya. Kita coba shuffle dulu, kita bikin shuffle. Nah, kita pilih, kita shuffle dulu sebelumnya atau dikocok. Nah, ini adalah untuk kelompok satu. Kelompok satu dapat kecepatan angin, kemudian kelompok dua dapat suhu udara, ya. Kemudian kelompok 3 dapat visibility. Jadi urutan seperti itu. Ini ada di Educandy atau di mana ada juga semacam ini. Kemudian kita tadi kelompok 1 dapat kecepatan udara, kita buka dulu. Untuk kelompok 1 yang ini, Bapak Ibu, ini kelompok 1 dia menjawab soal nomor 1. Ya, menjawab soal nomor 1. Misalnya ini ada 24 soal ya. Sama, yang penting syaratnya sama. 24 soal. Misalnya di sini ada pertanyaan kemudian dijawab gratifikasi. Oh, salah. Berarti kita kasih skor 0. Kemudian untuk kelompok 2 peserta nomor 8 ini kita sudah menjawab tadi kan nomor 2 dapat kalau nggak salah suhu udara ya, suhu udara. Nah, di paket soal suhu udara dia ada pertanyaan seperti ini kemudian bisa gelapan uang. Oh, salah juga, berarti dapat nilai 0. Kemudian untuk nomor 1 dari kelompok 3 peserta nomor 15 menjawab soal visibility. Nah, ini ada soalnya. Ini kebetulan di pelajaran teknologi. Wah, salah semua, berarti 0 semua nilainya. Nah, demikian Ibu, Bapak Ibu, sedikit perkenalan mengenai tim grup turnamen, teknik diskusi tim grup turnamen, dan nanti diakhiri oleh tes dari para peserta secara individu melalui tes. Jadi kita persiapkan soalnya, kemudian kita persiapkan tes secara mandiri nanti seperti tes biasa. Baik, demikian terima kasih tentang tim grup turnamen. Semangat, semoga bermanfaat.